Dengan semua segala kerendahan hati dan dengan niatan thalabul ilmi, segala kehormatan waktu beserta kehormatan kepada Ustaz Ahmad Al-Habsyi kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Dan kepada jamaah diharapkan untuk mengambil posisi kedua. Saya hari ini sangat beruntung ditemani oleh guru kita juga. Beliau mantan duta besar Qatar. Sebelumnya beliau jadi konjen. Kita doakan tahun depan jadi menteri. Lahir batin mohon maaf, saya selalu ingin kalau diizinkan biar ada keakraban di antara kita, biar tidak ada jarak di antara kita. Saya teringat pesan guru saya sebelum meninggal dunia, Ahmad, kalau suatu saat engkau jadi mubaligh, ciptakan suasana, jangan sampai ada yang merasa dirinya sebagai penceramah. Dan jangan sampai ada yang merasa kalau dirinya sudah diceramahi. Maka bikinlah suasana seperti belajar bersama-sama. Kalau diizinkan, biar enak, biar tidak ada jarak di antara kita. Saya turun ke bawah boleh? Boleh. Karena saya termasuk tipe orang yang gak mantap, Ustaz. Kadang-kadang ceramah jalan-jalan ke sana, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang pernah langsung pulang saya. Mohon izinnya saya di sini boleh? Hadirin yang dimuliakan Allah, sambutlah salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya percaya dan yakin, yakinnya kalimat salam ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang insya Allah mampu menciptakan keakraban di antara kita. Saudaraku, jarak kita boleh jauh, seragam kita boleh beda, warna kulit boleh tidak sama, tapi ingat, hati kita harus selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Allah. Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau bertasbih memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Saya teringat satu saat adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Kenal Nabi Daud? Kalau kenal berarti Anda manusia purbakala. Nabi Daud satu saat lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba Allah hadirkan satu makhluk yang kecil di hadapannya. Makhluknya kecil, tapi makhluk yang kecil bisa memberikan sesuatu yang besar buat Nabi Daud. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan, hidup jangan lihat orangnya. Mau kebenaran itu keluar dari mulut seorang pembohong sekalipun, kalau benar, ambil omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Mau kebaikan itu keluar dari lisan seorang pembunuh sekalipun, ambil kebenarannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Itu yang dipesankan Imam Ali, undur ma
qala wa la tanzur man qala. Nabi Daud dapat ilmu dari makhluk yang kecil. Makhluknya apa? Cacing. Cacing keluar dari dalam tanah. Lalu dilihat Nabi Daud, cacing ini masuk lagi ke tanah. Kemudian keluar lagi dari tanah. Lalu masuk lagi ke tanah. Nabi Daud lihat cacing keluar masuk tanah. Nabi Daud iseng berkata kepada cacing, wahai cacing, kesian lu. Tiap hari hidupmu ini ternyata cuma buang-buang waktu doang, cuma main-mainin tanah toh. Enggak kayak kami manusia, hidup kami ada nilai, ada harga di mata Allah. Pagi, siang, sore, malam kami ibadah kepada Allah. Sementara kamu cacing cuma main-mainin tanah toh. Dengan izin Allah, cacing bisa menjawab omongan Nabi Daud dalam bahasa manusia. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nabi Daud cacing menjawab omongan Nabi Daud. Mau tahu apa jawaban cacing buat Nabi Daud? Yang kompak mau tahu? Kasih tahu enggak ya? Mau tahu banget atau tahu aja? Cius. Ini apa? Pesan pertama, jangan lagi suka ngomong cius, cius, cius. Sebenarnya kan kalimatnya itu serius. Jadi dipelesetin anak muda sekarang, cius, cius. Orang yang suka ngomong cius itu sulit masuk surga. Sulit Pak. Yang benar masuk corga. Corga. Cacing berkata kepada Daud, apa kata cacing? Wahai Daud, jangan kau kira Daud, apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya sia-sia. Tidak Daud, tidak. Orang Korsel kalau bilang tidak bahasanya apa? Anio. Anio. Saya dimanapun saya berada, saya harus belajar bahasa setempat. Kalau kemarin saya tabligh akbar di Ambon, sebelum Ambon Luwu, dari Luwu Kalimantan Samarinda, kemudian Kalsel, kemudian Palembang, dimanapun saya berada, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara pesan agama kita mengajarkan apa? Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya, betul? Kalau ini hari saya ada di tengah-tengah orang Korsel, saya harus belajar bahasa sini biar kita lebih dekat. Anio. Benar ya? Anio. Susah Apa kata cacing? Daud, jangan kau kira apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya sia-sia. Tidak Daud, Anio. Ini cerita yang sudah dimodif bro. Apa kata cacing? Kamu lihat pohon Daud, ketika pohon daunnya bergerak, sebenarnya daunnya itu sedang bertasbih. Coba lihat kalau pohon itu daunnya bergerak, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih kepada Allah. Kalau pohon, cacing, tahu diri, malu kita manusia yang katanya lebih sempurna dari makhluk lain, tapi tidak mau memuliakan Allah. Cacing berkata, kami cacing, pagi, siang, sore, malam, kami selalu memuji Allah. Kalau mau tahu apa yang kami baca, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat cacing bertasbih, Nabi Daud langsung sujud, mohon ampun kepada Allah, merasa kecil dirinya. Lihat cacing bisa ngomong, Nabi Daud kaget. Tapi maaf, ekspresi kagetnya Nabi Daud gak kayak ekspresinya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau kaget dia kaget macam-macam bahasa daerahnya. Kalau orang Sunda kaget lihat kalian bahasa Sundanya suka ngomong apa? Allah. Kalau orang Jawa kaget lihat kalian suka bilang apa? Weleh. Kalau orang Padang kaget lihat kalian suka ngomong apa? Undi mandi. Kalau orang
Palembang kampung saya. Kaget lihat kalian suka ngomong apa? Ya cacah. Orang Betawi kaget lihat kalian suka bilang apa? Buju bune. Anak gaul zaman sekarang kalau kaget suka ngomong buset. Orang Kalimantan kalau kaget bilang umai. Orang Riau kalau kaget lihat kalian suka ngomong apa? Alamak. Sekarang orang Korsel. Aiku. Makin aneh. Orang sini kalau kaget suka bilang aiku. Orang yang beriman sekali lagi ketika kagum dengan kebesaran Allah maka harus banyak-banyak bilang subhanallah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan berhayal engkau bisa meraih kemuliaan dari yang maha mulia kalau kita malas memuliakan Allah yang jelas-jelas mulia. Hadirkan hatinya, sejenak kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la tidak akan pernah sempurna. Sekali lagi saya ulangi, tidak sempurna. Kalau kita hanya memuji Allah, tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maaf kalau saya yang dipuji, mungkin yang muji rabun matanya. Atau jangan-jangan belum Allah nampakkan keburukan yang ada pada diri saya di mata mereka. Tapi kalau yang memuji Nabi bukan sembarang zat, beliau Allah zat yang maha dipuja, Allah memuji Nabi, maka gak salah kalau pujian itu mampir kepada Nabi. Mana bukti Allah memuji Nabi? Lihat Al-Quran ayat yang satu ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Saya paling anti kalau diajak masuk surga gak semangat. Maaf, pernah lihat gak di Jakarta itu setiap pagi ada acara musik, ada dahsyat dan lain sebagainya. Itu anak-anak mudanya nonton, mau petir, mau hujan, mau mendung, mau panas, mereka tetap kompak. Namanya grup alay. Mereka tetap kompak, semangat, teriak-teriak sambil jingkrak-jingkrak. Ure, ure. Coba bayangin, mereka masuk neraka aja semangat. Mereka masuk neraka aja kompak, men. Masa saya tawarin masuk ke surga? Please deh. Ini saat yang paling tepat untuk kita menampakkan kepada mereka ahli maksiat kalau kita lebih kompak, lebih semangat, lebih segala-galanya, lebih fastabiqul khairat ketimbang mereka. Siap?
Ya, ulangin ayatnya. Kalau saya begini teriak Allah yang kencang, karena kita sendiri akan mendapatkan manfaat ketika nama Allah keluar dari lisan kita. Betul? Jangan malu-maluin saya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang saya tunggu-tunggu. Yang kedua lebih kencang. Yang terakhir siap-siap. Emang enak dikerjain. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada level akhlak yang paling tertinggi. Siapa yang ngomong ini? Allah. Allah siapa? Tuhan kita. Yang puji Tuhan. Maka pantas kalau Nabi itu kita puji. Betul? Maaf, kalau makhluk yang cuma sekedar makhluk gak mau puji Nabi, itu kebangetan. Orang Tuhan saja memuji Nabi. Jelas? Rasa-rasanya tidak indah kalau kita hanya memuliakan Allah, tapi kita belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya tidak lengkap kalau kita hanya menyebut kata Allah, 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 tapi kita belum berselawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita berselawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Coba simak baik-baik, pasang telinga. Kalau Allah saja yang jelas-jelas maha yang kita puja, Allah yang kita puja memuji Nabi kita. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang enggak pantas dipuji, tidak mau memuji Nabi kita?